وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, azakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan juga kemampuan kita untuk bisa menunaikan aktivitas ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, azakumullah, sebagaimana sudah diinformasikan pembahasan kita pada pertemuan awal mula kali ini, membahas satu risalah yang kecil, yang tipis, yaitu risalah khudh aqidataka minal Qur'ani was sunnah, atau ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah. Dan pada risalah ini risalahnya bentuknya tanya jawab, seperti tanya jawab, ada pertanyaan lalu kemudian jawabannya disertai dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Yang dimana risalah ini adalah merupakan risalah yang sangat besar sekali faedahnya, yang sangat besar sekali manfaatnya, insyaallah ta'ala, terlebih lagi untuk kita menghafal ya. Jadi untuk kita menghafal. Jadi di sini dijelaskan tentang satu konsep yang pemahaman yang benar, lalu kemudian disebutkan dalilnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Jadi disebutkan dua-duanya, dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai yang pertama, yaitu haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba. Hak Allah atas hamba ini dimulai dengan pertanyaan, limadza khalaqanallahu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Jawabannya adalah khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita menghamba, agar kita beribadah, agar kita menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala nusyrika bihi syai'a. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil dzariyat, di dalam surat Az-Dzariyat. Ayatnya ayat 56. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar beribadah kepadaku. Jadi ini dalilnya ya, disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh dalilnya. Sehingga dengan begini kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada tujuannya. Ini maknanya liya'budun, lamnya di sini adalah menunjukkan hikmah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada hamba, bukan, tapi menunjukkan hikmah. Jadi hikmah, tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Bukan karena Allah butuh, tetapi memang ada hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya adalah agar manusia beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata. Dan dalil dari As-Sunnah atau dari Al-Quran, wa qawluhu, dan dalilnya ini adalah sabda Nabi SAW. Ini hadis panjang, tapi oleh Asy-Syaikh disebutkan bagian yang pentingnya saja yang terkait dengan apa yang sedang dibahas ini. Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Jadi ini hadis panjang ya, hadisnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini hadisnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Yang kemudian, apa itu hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya saya tidak tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Adapun aktivitas-aktivitas lain hanya untuk menopang ibadah saja. Jadi aktivitas-aktivitas kita yang lain, bekerja, ya cari rizki, itu untuk menopang kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian selanjutnya pada pertanyaan yang kedua, terus apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu apa sih? Maka kemudian Asy-Syaikh mendatangkan pertanyaan yang kedua, ma hiyal ibadatu? Apa itu ibadah? Ma hiyal ibadatu? Apa itu ibadah? Jawabannya, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu minal aqwali wal af'al. Ibadah adalah satu sebutan yang mencakup, ismun jami', sebutan yang mencakup, lima yuhibbullahu, mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Minal aqwal, berupa perkataan, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan. Definisi ini, sebelum kita lanjutkan ya, definisi ini definisi yang diringkas sebenarnya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Karena definisi lengkapnya itu yang disebutkan oleh, ini diambilkan dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah, bahwa ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu ta'ala wa yardah. Ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, berupa ucapan, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan,
al-zahirah, yang zahir. Ini boleh ditambahkan ya, minal aqwal wal af'al, al-zahirah, yang zahir, wal batinah, dan yang batin. Jadi kalau di sini kan definisinya hanya al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu minal aqwal wal af'al. Ya, ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Baik berupa ucapan, perbuatan. Tetapi perlu ditambahkan penjelasan, perkataan zahir dan batin, perbuatan juga zahir dan juga batin. Termasuk ucapan zahir, ya ucapan kita sekarang ini, syahadat, itu ucapan zahir ya. Lalu kemudian zikir, ini ucapan zahir. Baca Al-Quran, ini ucapan zahir namanya. Perbuatan-perbuatan zahir, ya seperti ruku, sujud, menyembelih, namanya perbuatan-perbuatan zahir. Perbuatan-perbuatan batin ya seperti khauf, takut, roja, berharap, kemudian as-sabr, bersabar. Itu merupakan amalan-amalan batin. Nah, sebagian para ulama katakan yang namanya ucapan batin itu adalah iman ya, iman atau ikrar dalam hati. Ikrar dalam hati itu adalah ucapan batin. Jadi lisannya berucap, hatinya mengikrarkan. Ucapan lisan, misalnya orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ini ucapan lisan, hatinya mengikrarkan, itu sebagiannya para ulama mengatakan itu adalah qaulul batin, perkataan hati atau perkataan batin. Itu ibadah, segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah. Ucapan, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir dan batin. Kad doai, seperti doa. Nah, doa ini, dia ya ucapan zahir, dia berucap, ya Allah, ampuni aku misalnya. Lalu kemudian disertai juga dengan mengikrarkan dalam dirinya bahwa yang mengijabah doa hanya Allah. Ucapan batin. Lalu kemudian disertai dengan harapan yang kuat. Berarti ini amalan apa? Amalan batin. Disertai dengan misalnya dia angkat tangan. Ini berarti amalan apa? Zahir. Nah, lihat, perhatikan. Di dalam doa ini berkumpul berbagai macam bentuk ibadah ini. Lisan, ya Allah, rahmati kami. Ini ibadah lisan, ibadah ucapan. Ibadahnya hati, dia ucapannya hati, dia meyakini betul dengan hatinya, atau dia membenarkan, mengikrarkan bahwa hanya Allah yang dia minta, yang bisa mengijabah doanya. Lalu kemudian perbuatan hati, berharap, takut kalau doanya nggak diijabah. Lalu kemudian disertai dengan perbuatan zahir, misalnya angkat tangan. Wassalati, dan salat. Salat. Salat juga sama, berkumpul di dalamnya seluruh macam-macam ibadah. Ucapan, zahir, batin, lalu kemudian perbuatan zahir, juga perbuatan batin. Wadzabhi, dan menyembelih. Menyembelih juga ibadah. Ya dia niatkan untuk siapa itu menyembelih. Nah, itu ucapan apa? Ucapan batinnya itu. Oleh karena itulah para ulama katakan, misalnya orang nyembelih dia bacanya bismillah. Ucapan zahirnya apa? Bismillah. Tapi batinnya mengikrarkan bahwa dia itu sembelihannya itu untuk selain Allah, maka tetap aja itu sembelihannya untuk selain Allah. Kan ada orang menyembelih hewan, ya dia peruntukan untuk penunggu laut misalnya. Dia peruntukan untuk penunggu laut. Ketika nyembelih dia baca apa? Bismillah. Tapi hatinya mengikrarkan bahwa sembelihannya ini diperuntukkan untuk penunggu laut. Ini berarti terjadi kontradiksi antara ucapan zahir dengan ucapan hatinya.
Dalam kondisi yang seperti ini, yang dimenangkan atau yang dihitung, ya ucapan batinnya. Ucapan zahirnya nggak dianggap. Walaupun ucapan zahirnya dia ngucapin bismillah, tetapi ucapan batinnya dia maksudkan untuk selain Allah, maka ibadah ini berarti telah dipersembahkan untuk selain Allah. Yang berarti itu kesyirikan. Yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknati orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi ini mohon diperhatikan tafsilatnya ya. Tafsilatnya itu perinciannya. Ya, perinciannya. Wa ghairiha dan yang lainnya. Jadi ibadah ini segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kita tahunya dari mana bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhoi Allah? Ucapan itu dicintai Allah. Perbuatan itu diridhoi Allah. Tahunya dari mana? Tahunya dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada penjelasan. Ya, kita mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasul yang menerima wahyu berupa ayat Al-Qur'an, atau kemudian nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti menyampaikan apa? Hadis. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil dari Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, nusukku. Nah, nusuk ini sembelihan ya. Makna nusuk ini sembelihan. Orang banyak memaknai nusuk itu adalah ibadah secara umum. Enggak, nusuk itu sembelihan. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Ya, suruhnya adalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Ini surat Al-An'am ayat 162. Nah, di sini ada penjelasan dari Asy-Syaikh, nusuki dzabhi lil hayawanat. Yang dimaksud nusuki adalah sembelihan hewan-hewan. Jadi menyembelih hewan itu nusuk. Ini dalil dari Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ini. Jadi ini hadis qudsi, makanya dimulai dengan qala ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu yang berupa kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan padanya. Jadi tidak ada ibadah yang kita jadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah cintai melainkan ibadah yang fardu, ibadah yang wajib. Ya, melainkan ibadah yang fardu, melainkan ibadah yang wajib. Ini hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dikenal dengan hadis wali ya. Karena nanti disebutkan tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah. Yang dimulai di awal mula hadisnya adalah man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang menyakiti kekasihku, kekasih Allah, maka aku mengumumkan peperangan dengannya. Makanya hadis ini disebut dengan hadis wali. Haditsun qudsiyun, hadis qudsi, rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Naam. Baik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, kaifa na'budullah? Setelah kita memahami yang kedua tadi, bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah berupa ucapan, perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi kita sudah tahu yang pertama, apa tujuan kita diciptakan? Ibadah kepada Allah.
Yang kedua, ibadah itu apa sih? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Nah, sekarang masuk pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian tata cara ibadah itu diserahkan kepada kita masing-masing? Atau bagaimana? Tentu tata cara ibadah nggak diserahkan kepada kita masing-masing. Tata cara ibadah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah SAW yang menjelaskan. Maka jawabannya, kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawabannya, kama amaranallahu wa rasuluhu. Sebagaimana yang Allah perintahkan dan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ini yang di surah Muhammad yang ayat ke-33. Ayatnya mirip dengan yang di surat An-Nisa itu, tapi ini yang di ayat ke-33 di surat Muhammad yang disebutkan sini. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal kalian. Nah, ini penting. Jangan kalian batalkan amal kalian. Jadi kalau kita sudah beramal saleh, ya maka jangan kita membatalkan amal kita. Jangan kita batalkan. Dengan apa? Ya dengan melanggar. Oleh karena itulah yang namanya amal saleh itu, ya syaratnya harus yang pertama ikhlas. Ya tidak dicampuri dengan kesyirikan. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah tidak dicampur dengan kesyirikan. Lalu kemudian syaratnya yang kedua adalah ittiba. Mengikuti tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan dibatalkan amal dengan berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, ataupun berbuat sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya Asy-Syaikh menjelaskan atau mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka dia raddun, tertolak. Ai ghairu maqbulin. Ini penjelasan dari Syekh ini. Ghairu maqbul, tidak diterima amalnya itu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi, kan ada kita sering dengar, Anda ini jangan bertindak seperti Tuhan, katanya. Mengatakan bahwa amalan ini tertolak, amalan ini nggak diterima. Ini berarti Anda telah bertindak seperti Tuhan. Kita jawab. Jawabannya yang pertama, ya tadi di dalam surah Muhammad 33, Allah melarang kita membatalkan amal kita. Batalnya amal, apa penyebabnya? Di antaranya, ini secara umum ya, batal amal secara umum. Berbeda nanti dengan batal amal secara khusus. Kayak wudhu, pembatalnya ada sendiri. Itu namanya pembatal amal secara khusus. Tapi ini yang dimaksud adalah pembatal amal secara umum. Pembatal amal secara umum, yang pertama ya kesyirikan, kekufuran. Batal amal dengan sebab kesyirikan, kekufuran. Kufur akbar, syirik akbar ya. Lalu kemudian, batal amal itu, ya berarti tertolak, nggak diterima, ya karena menyelisihi tuntunan. Tidak ittiba, tidak mengikuti tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada satu amalan nggak sesuai tuntunan ya ditolak. Nah, sekarang saya ingin berikan contoh yang dimana contoh ini semua orang sepakat, nggak ada yang berselisih. Jadi dalam masalah satu amal itu bisa batal,
Jadi perlu kita jelaskan lagi secara mungkin agak detail. Yang namanya ilmu itu, ada yang namanya global, atau bisa dikatakan ilmu yang zahir, yaitu ilmu yang semua orang jelas bagi dirinya. Tanpa dia harus belajar sampai detail terperinci, bagi dia jelas. Contoh misalnya, sholat zuhur, 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat. Orang pasti akan semuanya berkata, nggak diterima tuh sholat. Karena apa? Ini adalah masalah yang zahirah, masalah yang semua orang tahu. Semua orang tahu. Tapi nanti masalah yang detail, rinci-rinci, tidak semua orang tahu. Itulah mengapa kalau kita contohkan misalnya amalan tertolak, sholat zuhur 2 rakaat, semua orang sepakat, nggak akan ada yang berselisih. Ya, iyalah sholat zuhur 2 rakaat tetap tertolak, itu tidak benar itu. Yang benar itu 4. Mengapa orang sepakat? Karena ini diistilahkan dengan ilmu yang zahir. Ilmu yang semua orang tahu, semua orang bisa memahami, semua orang mengerti. Semua orang ngerti. Tapi kan ada ilmu yang tidak semua orang mengerti. Nah, oleh karena itulah, zuhurul mas'alah, kejelasan satu masalah dengan tidak jelas, itu seringkali berbeda karena faktor berkurangnya ilmu. Karena faktor berkurangnya ilmu, jadi berbeda. Bisa jadi masalah itu di masa dahulu jelas, sekarang enggak. Tapi ada memang masalah yang konstan, dia jelas terus. Contoh misalnya kayak tadi ya, sholat zuhur 4 rakaat, semua orang jelas. Kalau dikatakan 2 rakaat, pasti dia katakan, wah, tak benar itu. Naam. Sekarang kita masuk kepada yang keempat. Pertanyaan yang keempat. Soal pertanyaan, hal na'budullaha khawfan wa tama'a? Apakah kita beribadah kepada Allah dengan disertai takut, khaufan ini takut, wa tama'an dan berharap? Tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa yang namanya ibadah itu dia adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan, perbuatan, termasuk perbuatan hati. Takut, berharap, termasuk perbuatan hati. Jadi kalau ada orang yang tanya, apakah kita beribadah kepada Allah dengan disertai dengan takut dan berharap? Jawabannya iya. Jadi ada 3 ini. Para ulama menyebutkan ada 3 yang harus ada dalam seluruh ibadah. Ini juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Yang pertama, al-mahabbah, kecintaan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-raja, berharap. Kalau di sini disebutnya tama'. Yang ketiga adalah khauf, takut. 3 ini harus ada. Cinta ibarat kepalanya. Takut dan berharap ibarat 2 sayapnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan kecintaan, seperti burung nggak punya kepala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan cinta dan harap tanpa takut. Ada burung punya kepala, punya 1 sayap, sayap yang satu lagi patah. Atau sebaliknya. Orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, tanpa berharap dan takut, para ulama menyebutnya zindiq. Ini zindiq ini sebenarnya istilah untuk para ghulat as-sufiyah. Sebagian orang-orang sufi yang melampaui batas berlebihan. Ingat nggak kita ceritanya? Ini terlepas apakah saya atau tidak, yang jelas ini kandungannya batil ya. Ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika dia tiba-tiba bawa obor, ditanya, mau ngapain Anda? Saya mau bakar surga, biar orang ibadah tidak berharap surga. Satu saat dia datang lagi bawa air, seember air lah bahasa kitanya. Ditanya, Anda mau ngapain? Wahai Rabi'ah, saya mau siram neraka. Supaya orang tidak beribadah kepada Allah karena apa? Takut neraka.
Nah, lalu gimana Anda beribadah kepada Allah? Hanya dengan cinta saja. Ini tidak benar, ini ungkapan ini. Ini zindiq. Zindiq. Diistilahkan para ulama. Jadi nanti akhirnya dia semaunya, sesukanya. Ibadah kepada Allah nggak ada harapan, kosong. Tanpa ada rasa takut, ya udah suka-suka aja. Lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya disertai dengan kecintaan saja. Murji'ah. Murji'ah. Siapa murji'ah? Kenapa hanya dengan cinta? Ya biarin aja saya maksiat, atau nanti juga Allah. Dengan harap, nanti juga saya berharap ampunan Allah, Allah juga akan ampuni saya. Murji'ah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan khauf, takut saja, khawarij. Sehingga orang yang berbuat dosa besar dikeluarkan dari keislaman, itu disebabkan karena takut yang melampaui batas, khauf yang melampaui batas. Sehingga pernah satu ketika Al-Hasanul Basri ditanya tentang oleh orang-orang Basra, orang-orang Irak, ya tentang darah nyamuk yang menempel di pakaian. Ya, mereka sangat takut gitu. Mereka sangat takut kalau pakaiannya terkena darah nyamuk. Sampai ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Aneh kalian nih. Darah nyamuk kalian sangat khawatir menempel di badan Anda atau di pakaian Anda. Tapi begitu sangat murah kalian menumpahkan darahnya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang Irak ya. Jadi menumpahkan darahnya Al-Husain buat mereka biasa saja. Tapi giliran darah nyamuk nempel di bajunya, gelisah dia sampai nanya gimana hukumnya. Ini karena apa? Khauf yang berlebihan. Hingga orang-orang yang khauf berlebihan ini pada hal-hal yang ya tentu bukan berarti meremehkan ya. Bukan berarti meremehkan. Ada sebagian orang hal-hal yang semestinya para ulama masih dalam bab fikih misalnya, masih terbuka dalam hal itu. Itu keras betul. Tapi giliran bab kesyirikan, ya cuek aja, nggak apa-apa, biarin. Karena mungkin kita dapat yang seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Jawabannya, hal na'budullaha khawfan wa tama'a? Na'am. Na'buduhu kadzalik. Kita menyembah Allah dengan takut dan berharap. Qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang beriman, surat As-Sajdah ayat ke-16. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, kepada Rabb mereka, khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan harap. Nah, yad'una di sini, di dalam ayat ini, surat As-Sajdah ayat ke-16 ini, bisa ditafsiri atau diterjemahkan dengan beribadah. Mereka beribadah kepada Rabb mereka. Kenapa yad'una, doa ini ditafsiri dengan ibadah? Jawabannya karena doa adalah ibadah. Sebagaimana Rasul sabdakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Rawahu Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta kepada Allah surga dan aku memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Nabi SAW aja minta surga, berarti berharap. Nabi SAW mohon perlindungan dari neraka, berarti Nabi takut. Ya, jadi kalau ada orang yang berkata saya beribadah tidak berharap surga, tidak takut neraka, ini namanya dia ibadahnya melebihi Rasul SAW. Rasul SAW saja berharap surga dan takut neraka. Sahih, ini hadis yang sahih. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Pertanyaan yang kelima, setelah kita tahu bahwa kita diciptakan dalam rangka beribadah, ibadah definisinya kita tahu, bagaimana kita beribadah kepada Allah, ngikutin tuntunan, dan juga ibadah disertai dengan takut dan berharap. Yang kelima, ma huwal ihsanu fil ibadah. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Jawabannya,
Al-ihsanu huwa, yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah muraqabatullahi. Itu Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Kita merasa diawasi oleh Allah taala fil ibadati, dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin." Ini surat Asy-Syu'ara ayat 218 219. Alladzi yaraka, yang melihat engkau, hina taqumu, tatkala engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari hadis Jibril ya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini sangat mengenal Allah ini. Yang berarti mahabbah, cinta. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan dalam hatimu bahwa engkau yang melihat Allah, maka sungguhnya Allah yang melihatmu, mengawasimu. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini ada dua tingkatan ihsan. Tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang tertinggi, yaitu al-mahabbah. Jadi cinta. Orang ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, itu maknanya dia sangat mengenal Allah betul, detail-detail, rinci-rincinya. Nama-nama, sifat-sifat Allah. Sehingga muncullah kecintaan dalam hatinya. Tentu bukan berarti nggak ada rasa takut, tapi kecintaan ini yang lebih kuat, lebih dominan. Nah, yang kedua, itu al-khauf. Takut. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muraqabatullah ini bisa berarti yang pertama adalah muraqabatu al-abdi, muraqabatul abdi li rabbih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hamba yang berusaha mengawasi Allah. Maksudnya mengawasi Allah di sini adalah dia berusaha untuk betul-betul selalu mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah, selalu berusaha untuk mengetahui setiap hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian makna yang kedua adalah muraqabatullahi li'abdihi. Nah, ini sebaliknya ya. Yaitu pengawasan Allah kepada hamba. Ya pastinya Allah mengawasi hambanya. Maka oleh karena itu tingkatan yang pertama ini disebut dengan al-mahabbah. Tingkatan yang kedua ini disebut dengan khauf. Kita merasa diawasi oleh Allah, kita takut. Tapi kalau yang pertama ini hamba yang selalu mengawasi Allah, maknanya adalah dia selalu berusaha untuk memahami nama dan sifat Allah, dan dia selalu berusaha untuk memahami setiap hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang tertinggi ini tingkatan yang pertama. Makanya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Fa illam takun tarahu", kalau engkau tidak bisa seakan-akan kau yang melihat Allah, artinya engkau tidak bisa pada level yang pertama, yaitu mahabbah atau muraqabatil abdi li rabbih, maka pada level yang kedua, fa innahu yarak. Naam ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini pembahasan kita pada kesempatan di malam hari ini. Kita naftah al-majal, kesempatan untuk tanya jawab lebih banyak, biar interaktif, karena saya lihat tadi sebagian ikhwas sudah ada yang terkantuk-kantuk juga. Tafadhal. Mana ini Bang Nopal nih?
moderatornya ganti nih jadi Pak Fatwa ini. Nah, Ustaz. Ya, tafadhal. Baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa chat atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Ini forum yang very close. Insya Allah ada beberapa orang yang ada di forum ini, insya Allah bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Mungkin saya bertanya yang pertama, Ustadz. Mohon konfirmasi penjelasan lanjutannya, Ustadz, dari penjelasan arti dari ibadah. Di sana hanya disebutkan mengenai apa segala sesuatu yang dicintai Allah. Apakah itu termasuk juga ibadah yang sifatnya ghairu maghduh atau muamalah, Ustaz? Apakah itu hanya ibadah yang sifatnya muamalah? Ibadah yang sifatnya untuk ibadah maghduh. Naam ya. Terima kasih. Ya. Ini coba Anda tampilkan aja ya coret-coretannya ya. Jadi tadi ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini definisinya umum. Definisinya umum. Artinya tidak hanya sebatas tadi kalau disilahkan ada ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Tidak sebatas itu aja. Ya, tidak sebatas itu aja. Jadi ini mencakup seluruhnya. Kalau saya istilahkan bukan istilah mahdhah ghairu mahdhah. Ibadah itu terbagi ada yang namanya ibadah yang al-mutlaqah. Ibadah yang mutlak. Ya, tafadhal saya tampilkan juga itu di materi. Ibadah yang mutlak, yang kedua yang ibadah yang al-muqayyadah. Ibadah yang diikat atau dibatasi. Nah, sekarang karena ini kita model kajiannya model kajian interaktif kan. Sekarang coba Akh Irham tunjukkan ibadah ghairu mahdhah apa yang dimaksud ghairu mahdhah yang mana? Contohnya misalnya yang itu maksudkan dengan ghairu mahdhah. Misalnya kita ingin mencari nafkah, kita jalan ke kantor, tapi kita niatkan untuk ibadah karena Allah. Wasilah kita bekerja. Baik. Bentuk kerjaannya tidak dibatasi kan oleh Rasulullah SAW harus jadi karyawan, tidak kan? Tidak. Yang penting halal kan? Mutlak berarti. Itu ibadah mutlak. Tidak dibatasi itu mutlak, Ustaz? Iya, tidak dibatasi. Ini yang dimaksud mutlaqah ini tidak dibatasi. Tapi soal niat diatur nggak sama syariat? Niat diatur karena innamal a'mal untuk Allah. Biniat. Nah, jelas. Jadi sebenarnya nanti karena nanti istilah mahdhah dan ghairu mahdhah suka bikin orang rancu. Suka bikin rancu nantinya. Contoh, Afwan. Membaca Al-Qur'an. Ibadah? Baca Al-Qur'an ibadah? Iya, ibadah. Ibadah. Sekarang diatur nggak waktunya kapan ini? Diatur nggak harus waktunya kapan? Tidak diatur. Tidak. Enggak kan? Mutlak Iya. berarti. Iya. Mutlak. Tempatnya di mana dan seterusnya dibatasi nggak? Tidak. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh nggak? Pada dasarnya mutlak kan, Anda membaca di rumah, di masjid, boleh kan? Iya. Boleh. Nah, yang mutlak-mutlak ini ketika Anda batasi, ini jadi masalah. Baca Al-Quran.
tempatnya dibatasi di kuburan misalnya. Jadi masalah ini. Bukan baca Quran yang masalahnya. Dibatasi tempatnya di kuburan. Sedangkan syariat tidak membatasi. Oh, berarti boleh juga di kuburan. Kan nanti ada dalil yang melarang ibadah di kuburan. Ya, ini nanti untuk mengkanter sebagian orang yang sering berkata begini, orang baca Quran kok dilarang. Dia nggak ngerti bahwa baca Quran ibadah mutlak. Ya, Anda nggak usah khususkan. Kalau Anda sudah khususkan surat tertentu untuk kepentingan tertentu, surat tertentu untuk hari tertentu, itu menjadi muqayyadah. Ibadah yang mutlak, kalau mau diikat, harus ada dalilnya. Ini mutlak ini, saya kasih terjemahnya. Mutlak itu yang tidak terikat ya. Tidak terikat. Baik waktu, jumlah, yang muqayyad ini yang terikat. Atau terbatas. Tafadhal yang lain, biar lebih paham. Jadi sama ya, orang mau cinta sama Rasul kok nggak boleh? Boleh cinta sama Rasul, wajib cinta sama Rasul. Tapi kaifiatnya diatur. Orang mau sodakoh kok nggak boleh? Sodakoh boleh aja, mutlak. Mutlak Anda sodakoh. Tapi kalau sudah sodakohnya dikhususkan, dikaitkan dengan sesuatu tertentu, butuh dalil. Misalnya, menyantuni yatim. Mutlak kapan aja kan? Kapan saja menyantuni anak yatim itu kapan saja. Ketika sudah dibatasi dengan batasan tertentu, nah ini jadi nggak boleh. Ya, nyantuni anak yatimnya hanya pas 10 Muharram karena lebaran anak yatim. Bukan nyantuninnya yang bermasalah, mengikatnya. Nah, ini agar jelas. Karena yang mutlak tidak terikat, lalu kemudian Anda batasi, Anda ikat tanpa dalil, jadi masalah nanti. Nah, tafadhal. Ustaz, mungkin ada satu lagi mengenai yang ibadah mutlak itu, apakah secara umum untuk ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah dengan manusia, aktivitas dengan manusia itu kemungkinan semuanya masuk ke ibadah mutlak. Dan kira-kira batasan apa yang ini kan tidak dibatasi, khususnya misalnya muamalah gitu. Apa yang membuat itu tetap dalam koridor syariat gitu? Karena kan muamalah sangat luas, Ustaz. Ya, nanti ada kan koridor umum juga. Iya. Ya, ada koridor-koridor umum juga. Kalau antum sebutkan contohnya spesifik, maka nanti kita akan sebutkan juga spesifik. Jadi pada dasarnya muamalah itu mutlak pada dasarnya. Nah, nanti pembatasannya sedikit. Beda dengan ibadah-ibadah yang kayak sholat, pada dasarnya terikat dia. Pada dasarnya terikat. Gitu kan? Makanya yang tadi muamalah contohnya apa misalnya? Lebih kasuistik disebutkan, nanti kita sebutkan contoh yang membatasinya. Seperti misalnya jual beli, Pak Ustadz. Ya. Aslinya jual beli kan mubah, mutlak boleh halal. Nanti kecuali kan gitu ya. Berbeda dengan salat, aslinya dilarang sampai ada begini baru dikerjakan. Lihat bedanya. Jadi kalau dalam hal ibadah yang mutlaqah itu prinsipnya boleh kecuali ada begini. Ada hal-hal yang ditentukan. Tapi kalau ibadah kayak salat, prinsipnya terlarang dia mengerjakan. Berhenti. Ada, baru dia jalankan. Nah, kalau jual beli nggak nunggu ada dalil dulu. Dia jalan dulu. Mubah dulu. Ketika ada dalil yang melarang part-partnya, baru ditinggalkan. Ya. Mau tanya, Ustaz. Tafadhal. Dari duluan tanya. Ustaz menyampaikan ada kisah yang seseorang ingin memadamkan surga, kurang lebih gitu.
Kurang jelas, Kurang jelas Pak Fatwa. Ustadz ada feedback ya? Tadi diberikan sebuah contoh, ada seseorang yang ingin memandangkan neraka agar kita beribadah itu hanya terfokus kepada Allah saja. Nah, itu kan mungkin contoh di zaman atau di zaman dahulu gitu. Ini pernah dengar yang maknanya kurang lebih sama seperti itu, Ustaz. Jadi mungkin kalau dikatakan dia juga dia menyampaikan di tengah-tengah jamaahnya yang kalaupun harus masuk neraka tapi bisa bertemu dengan Allah, saya ikhlas untuk masuk dalam neraka. Nah, apakah seperti ini menyebabkan seseorang itu jatuh kufuran karena mungkin dia yang seharusnya menghindar dari neraka, bahkan dia ungkapan tadi kan menjadi wasilah untuk bertemu dengan Allah gitu, Ustaz. Ini bisa dijelaskan gitu. Iya, jadi ini ya sama saja ini dengan yang tadi kita udah sebutkan tadi. Ya, artinya sama saja bahwa gak ada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hambanya ke neraka agar bisa berjumpa dengan Allah atau dapat ridho Allah. Gak ada itu ya. Kalau dimasukin neraka berarti gak dapat ridho Allah gitu ya. Ini muskilah. Maka tadi saya jadi teringat tuh tentang anta budallah ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, itu maknanya adalah betul-betul mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan juga seluruh hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan neraka. Betul? Nah, neraka ini apa hikmahnya, apa fungsinya? Dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada neraka, anti azabi wa'adzibu biki man asya'u min ibadi. Allah berfirman kepada neraka ini, wahai neraka, kamu itu saya ciptakan sebagai siksa yang aku menghukum denganmu hamba-hamba yang aku kehendaki. Jadi tidak mungkinlah Allah sayang sama hambanya tapi masukin ke neraka. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala masukin hamba yang Allah ridhai ke dalam neraka. Gak mungkin. Nah, ini Allah musta'in. Bahaya ini. Al-qawlu ala Allahi bi ghairi ilm. Bicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Ini berbahaya ini. Ya, berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Ya sama itu nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Yang seperti itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Satu sebaliknya, daripada masuk surga tapi Allah nggak ridho, ya kalau Allah masukin ke dalam surga mah Allah ridho, itu berarti itu namanya. Jadi aneh ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Hai surga, engkau aku ciptakan sebagai bentuk kasih sayangku kepada hamba-hambaku. Jadi nggak ada Allah menyiksa hambanya justru dengan dimasukkan ke dalam surga, Allah merahmati hambanya justru dengan dimasukkan ke dalam neraka. Ini kebalik-balik ini. Ya itu tadi yang kita katakan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah itu, seakan-akan kita betul-betul memahami nama Allah, sifat Allah, serta hikmah dari segala perbuatan-perbuatan. Nah, tafadhal, masih ada lagi. Saya Pak Ustadz. Tafadhal, Pak. Bagaimana menyeimbangkan antara al-mahabbah dengan al-khauf? Mungkin sebagian kita tuh lebih porsinya lebih banyak al-khaufnya dibanding al-mahabbahnya, Pak Ustadz. Ya, memang ini kan bertingkat-tingkat ya kita dalam hal ini. Ya, bertingkat-tingkat. Dalam hal al-mahabbah dan al-khauf tidak pada satu tingkatan. Memang beda-beda tingkatannya, tidak sama satu dengan yang lain. Antara al-mahabbah dengan al-khauf. Nah,
Kalau ditanya, terus bagaimana meningkatkan mahabbah? Mahabbah itu kan cinta ya. Saya ingin lebih spesifikkan biar kita bisa memetakan. Selama ini mungkin kalau di kajian umum kita nggak bisa petakan. Sekarang pertanyaan sederhana. Kira-kira nih, mahabbah itu ranahnya mana? Kira-kira mahabbah itu ranahnya mana? Kira-kira aja. Budi, mahabbah itu kira-kira ranahnya mana? Maksudnya isinya apa saja sih? Yang kita jadikan objek kecintaan itu mana? Siapa? Yang dijadikan objek cinta itu siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala, betul. Perlu dicatat. Jadi mahabbah objeknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dicatat itu. Biar kita tahu. Nah, sekarang kita geser. Roja, berharap. Objeknya berharap mana? Berharap dari Allah juga. Berharap Allah, tapi maksud saya objek spesifiknya apa? Surga. Surga, betul. Juga. Roja, surga. Petanya begitu, mappingnya begitu. Khauf, objeknya tentu Allah Neraka. juga, tapi neraka. Ya, jadi supaya jelas bagi kita, agar supaya lebih jelas. Jadi kalau mahabbah itu objeknya Allah Subhanahu wa taala. Berharap, pasti kita berharap kepada Allah, tapi yang kita harapkan adalah pahalanya Allah, yaitu surganya Allah, betul? Iya. Betul. Takut, ya kita takut siksanya Allah, azabnya Allah. Semuanya ini harus berjalan bersamaan. Nah, kalau pertanyaannya Pak Budi tadi, saya kalau mau meningkatkan cinta, bagaimana? Karena kita tadi sudah tahu objeknya adalah Allah, siapa orang yang ingin meningkatkan kecintaannya kepada Allah, ya dia harus mempelajari nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, dan segala hikmah. Siapa orang yang berharapnya mau meningkat, maka ingatlah akan surganya Allah, kasih sayangnya Allah, pahalanya Allah, ganjarannya Allah. Pelajari. Siapa orang yang ingin meningkat rasa takutnya, yang dipelajari siksanya Allah, azabnya Allah, neraka. Jadi biar mappingnya ketemu. Di selama ini kita mappingnya agak bingung nih. Antara cinta, kita sudah sering dengar nih, cinta, takut, berharap. Sering dengar. Tapi areanya mana aja, wilayahnya mana aja, kita nggak dapat. Nah, maka siapa orang yang ingin meningkatkan kecintaannya kepada Allah, dia mesti mempelajari nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala katakan, man ahabballah, man arafallah asma'ihi wa sifatihi, siapa orang yang mengenal Allah melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah, ahabbahu, maka niscaya dia akan mencintai Allah, la mahalata, tidak bisa. Nah, jadi di sini poinnya, ya mengenal Allah, belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bahkan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala katakan, hampir seluruh Al-Quran itu isinya membicarakan tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah. Semuanya bicarakan. Surga neraka itu hanya sebagian kecil saja kalau dikumpulkan. Jadi kalau diklasifikasikan, ayat-ayat yang bicara tentang surga dan neraka dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, jauh lebih banyak dominan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu Pak Budi. Jadi ya belajar Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang benar, itu bagian daripada meningkatkan mahabbah. Di giliran kita belajar tentang neraka dan azabnya, dahsyatnya neraka, termasuk juga beratnya siksa neraka, itu meningkatkan khauf. Belajar tentang surga dan pahalanya, bidadari, itu meningkatkan roja. Nah, dari semua itu, kalau disebutkan nanti, kalau dilihat dalam Al-Quran, komposisinya dalam Al-Quran, tentu ada semuanya. Khauf ada, roja ada. Tapi yang terbanyak, yang tertinggi mahabbah. Karena mahabbah ini pun nanti akan mempengaruhi khauf dan roja. Semakin orang cinta kepada Allah, dia akan semakin berharap kepada pahalanya Allah. Semakin cinta dia kepada Allah, semakin takut dia akan azab. Nah, wallah. Tafadhal. Masih ada yang lain. Saya boleh nanya lagi, Ustaz, satu? Mungkin ada kaitannya. Boleh lah. Masa nggak boleh?
Ustaz, jadi kaitannya tadi dengan kaitannya ibadah nih, Ustaz. Terkait dengan definisi bid'ah, yaitu hal-hal baru dalam agama atau dalam ibadah. Nah, kalau tadi penjelasan Ustadz, kalau kita bagi ibadah yang muqayyadah dengan ibadah yang mutlak, banyak terjadi untuk yang bid'ah itu untuk masuk ke lingkup ibadah yang dibatasi saja atau mutlak, Ustaz? Mutlak. Lebih banyak dia mutlak. Kebanyakan Kalau yang dibatasi jarang. Yang muqayyadah jarang terjadi. Jadi contoh begini misalnya ya. Contohnya misalnya sholat. Kita contohkan tadi yang jumlah rakaat ya, jumlah rakaatnya sholat. Itu orang semua tahu tuh, paham semua itu. Bener nggak? Sholat duhur kan 4. Orang yang mengerjakan sholat duhur 2 itu sebenarnya bid'ah, dia menyelisihi aturan kan, menyelisih tuntunan kan. Tapi semua orang sepakat nggak kalau sholat duhur 2 itu salah? Sepakat, nggak ada yang berselisih. Itu kenapa bisa begitu? Karena dalam masalah ini ada yang disilakan dengan masalah yang zahirah, masalah yang semua orang tahu. Contohnya lagi misalnya gini, adzan. Orang adzan belum waktu salat. Misalnya zuhur jam 12. Dia adzan jam 10. Orang semua bilang itu salah nggak? Salah. Semua bilang salah. Kenapa? Belum waktunya udah ada. Karena itu perkara yang tadi kita sudah katakan, itu perkara yang zahirah atau masalah zahirah. Semua orang tahu. Nah, sekarang adzan, mengadzani mayit. Adzan sebelum waktu zuhur, orang semua komplain semua. Mengadzani mayit. Pro dan kontra. Ada yang pro dan kontra nggak? Ada. Ada yang pro dan kontra. Kenapa bisa pro dan kontra? Misi A. Bahwa yang namanya azan itu kan ibadah yang muqayyad, benar nggak? Ibadah yang mutlak atau muqayyad? Diikat waktunya atau bebas? Diikat waktunya. Kan? Iya. Kenapa giliran azanin mayit ke orang bisa pro dan kontra? Tapi kalau azan duhur sebelum waktunya, orang semuanya setuju untuk mengatakan itu tidak benar. Ada yang tahu masalahnya di mana nih? Kan sama-sama bukan pada waktunya, toh? Adzan duhur jam 10 pagi dengan adzan mayit kan juga sama-sama adzan yang bukan pada waktunya. Ada bayarannya kalau azan di kuburan. ini jawabannya gampang. Jawabannya adalah karena telah menyebar informasi yang keliru dan dianut sehingga dianggap benar sebagian orang. Itu jawabannya. Jadi itu telah menjadi satu keyakinan di sebagian orang, dia sudah menyebar, diyakini sebagian orang gitu. Bahwa itu benar, itu baik. Jelas. Tapi kalau yang adzan sebelum waktu zuhur, semua orang sepakat itu buruk karena nggak pernah ada mereka dapat pelajaran itu baik, itu boleh, nggak pernah dapat pelajaran itu dia. Tapi giliran adzan mayit di kuburan ada yang menyatakan itu baik. Dan itu disebutkan secara simultan dalam waktu yang lama, bahkan dipraktekkan, dilihat orang. Ketika ditanya, bagus kan, biar supaya kalimat yang baik yang dia dengarkan, istilahnya begitu. Jadi bedanya di sini. Makanya termasuk sesuatu yang baik yang buruk itu bisa berubah ketika diinformasikan terus-menerus dan dipraktekkan terus-menerus. Jadi jangan kita kira bahwa dalam dakwah itu tidak ada yang namanya perang informasi dan opini. Ada. Bid'ah itu telah memerangi opini sehingga yang tidak sesuai syariat menjadi syariat. Itulah mengapa begitu kerasnya ancaman terkait dengan bid'ah. Karena teropinikan itu syariat, boleh, bagus, baik. Jadi ini perang opini gitu. Perang opini. Jadi Anda misalnya kita sekarang jelasin, azan di kuburan, azan mayit itu bid'ah. Mereka marah, pasti karena memang ini perang opini.
Ya, mereka telah mendapatkan satu informasi lebih dulu, lebih lama, secara terus-menerus, lalu kemudian mereka juga menyaksikan tokoh-tokoh besar, para ulama besar katakanlah melakukan hal itu. Jadi sama-sama baik yang ibadah mutlaqah atau muqayyadah, kedua-duanya berpotensi disimpangkan menjadi kebid'ahan, tetapi potensi disimpangkan kebid'ahan lebih banyak pada yang mutlak. Buktinya apa? Baca Quran. Baca Quran kok dilarang? Pasti hujahnya dia itu. Zikir kok dilarang? Padahal kan yang dimaksudkan adalah pertama, lafadznya yang benar, jumlahnya jangan dibatasi. Tapi apa kita disangkanya? Zikir dilarang, baca Quran dilarang. Sehingga yang berpotensi untuk disimpangkan menjadi kebid'ahan itu dalam masalah ibadah yang mutlaqah. Ibadah yang mutlaqah itu berpotensi disimpang. Yang muqayyadah jarang sekali, walaupun bukan berarti tidak ada, tapi jarang sekali. Contohnya yang muqayyadah yang disimpang kebid'ahan, adzan di kuburan. Termasuk mengadani mayit, mengadani bayi kan? Adzan bayi. Karena ternyata wallahu alam hadis-hadisnya tidak sahih. Walaupun tentu sebagian para ulama mengambil itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Tetapi hadisnya tidak sahih. Namun kalau kita kembali kepada konsep adzan itu apa sih? Mengumumkan masuknya waktu sholat. Berarti kan nggak cocok kepada mayit, nggak cocok juga kepada bayi. Tapi ada ulama yang fatwakan, maka diteliti lagi kekuatan hujjah. Jadi, padahal adzan itu jelas, kita sepakat ibadah muqayyadah, nggak ada yang namanya orang, coba antum perhatikan, orang zikir mutlak adzan, pernah antum dapatin nggak? Kalau zikir mutlak, subhanallah, alhamdulillah, zikir mutlak ada, tapi zikir mutlak orang sambil duduk begini, Allahu Akbar, pernah dapetin gitu zikir mutlak? Tidak. Nggak pernah. Itu berarti kan muqayyad. Bayangkan, potensi menyimpang dalam ibadah yang muqayyad itu lebih sedikit, tapi faktanya sekarang terjadi, ada. Makanya nanti kita seringkali nanti dikecokkan dengan istilah mahdhur dan ghairu mahdhur. Hendaknya itu jangan. Pakainya mutlak. Itu kurang tepat, Ustaz. Apa? Kurang tepat ya istilah. Enggak, nanti jadi rancu. Nanti jadi rancu antum. Karena kalau mahdhur itu istilahnya diistilahkan dia ibadah ghairu mahdhah itu tidak murni, artinya tidak murni ibadah, ada unsur lain, padahal semua aktivitas hidup kita, sebagaimana pembahasan kita tadi di awal tentang definisi untuk apa kita diciptakan, semua aktivitas kita apa? Untuk ibadah. Yang dicinta ya. Iya kan? Untuk ibadah. Nah, sebenarnya nanti kalau mau kasih contoh misalnya begini, makanya nanti pas dikatakan ghairu mahdhah, yang ghairu mahdhah apa aja susah kan? Coba antum suruh nyebutin yang ghairu mahdhah apa? Susah nggak? Ya, itu yang muamalah yang Anda pahami. Jadi yang sifatnya. Sedangkan muamalah juga ada aturan-aturannya, dalilnya. Dan memang dia prinsipnya, karena dia mutlak. Contohnya sekarang begini, makan. Makan ini ibadah bukan? Makan sahur ibadah, Ustaz. Kenapa? Makan sahur ibadah. Tuh, lain makan sahur. Makan doang kagak pakai itu. Makan kagak pakai sahur. Ketika diniatkan karena Allah jadi ibadah, itu kan ketika tidak diniatkan faktor dimasukkan sesuatu, tapi aslinya makannya kan mubah. mubah. Asli makannya kan mubah. Jadi dia bukan ibadah pada asli perbuatannya, tapi dia menjadi bagian ibadah ketika diniatkan sebagai penunjang. Nah, lihat, sebagai penunjang, bukan dia ibadahnya, bukan. Jual beli ketika Anda mengikuti aturan dan syariat Allah, di situ ibadahnya. Di situ ibadahnya, ngikutin aturan syariat Allah, di situ ibadahnya. Anda mau beli, ya terserah, enggak ya udah, kan gitu. Anda nih, wah saya nggak beli dosa nih, berarti saya nggak ibadah. Enggak. Jadi ada benda. Jadi mungkin kalau mau didefinisikan ibadah ghairu mahdhah itu adalah asli perbuatannya bukan ibadah, tetapi ketika dia didukung dengan aturan-aturan syariat dan mengikuti aturan syariat, itu jadi ibadah. Tidur misalnya, nggak ada tidur ibadah, nggak ada. Tidak ada tidur ibadah. Tapi ketika Anda tidur niatnya, nanti biar bangun waktu beribadah, nah, itu kan berarti pendukung ibadah. Karena begini, nanti khawatirnya, bolehlah saya juga dapati istilah itu. Karena nanti akhirnya orang bikin bid'ah, dia beralasan ini ghairu mahdhah gitu.
Jelas kan? Contohnya misalnya begini. Ceramah. Ngasih kajian. Mutlak apa muqayyad ini? Mutlak. Mutlak dong. Apa ada syariat kamu harus ini? Lalu kemudian akhirnya kita bikin kajiannya misalnya hari Ahad. Karena memang pas kesempatannya orang libur. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Atau misalnya pas ada tanggal merah nih. Tanggal merah bertepatan dengan perayaan atau peringatan Isra Mi'raj. Kita bikin kajian bukan karena semata-mata karena merayakan Isra Mi'raj, karena memang pas tanggal merah orang lagi libur sehingga diadakan kajian. Temanya bebas. Mau terkait Isra Mi'raj, mau terkait dengan yang lain, bebas saja. Boleh nggak? Boleh. Karena dia tidak diikat. Gitu. Tidak diikat dengan ikatan khusus. Ini nanti agar supaya bisa membedakan, karena banyak rancu-rancu di sini nanti, banyak ranjau-ranjaunya. Ya, banyak ranjau-ranjaunya. Ketika yang mutlak diikatkan dengan sesuatu, menjadi sesuatu yang terus-menerus, nah itu yang jadi masalah. Contohnya sih, berjabatan tangan. Ketika ketemu, ketika berpisah. Kita dianjurkan berjabatan tangan enggak? Dianjurkan. Iya. Habis salat fardu, ada nas secara khusus nggak menganjurkan kita jabat tangan? Enggak. Nggak ada. Tapi ketika dalil umum, ya kan jabat tangan boleh kapan aja. Tapi akhirnya dikhususkan di tempat setiap habis sholat dan terus-menerus. Jadi seakan-akan itu bagian dari sholat. Akhirnya. Bukan semata-mata salamannya yang dilarang, tapi ketika itu dilakukan di situ terus-menerus, sehingga ada kesan. Dan ini sudah terjadi faktanya. Kesan bahwa akhirnya ya asal habis sholat, salam-salaman. Orang spontan melakukan itu. Di situ. Karena tadi beralasan dengan dalil yang umum. Salam-salaman boleh, masuk dilarang. Jadi di sini potensinya menggunakan dalil-dalil yang umum atau menggunakan tadi istilah ibadah-ibadah yang mutlak, dia khususkan di tempat-tempat tertentu. Atau di waktu-waktu tertentu. Atau di keadaan-keadaan tertentu. Nah ini bagian daripada pendeteksian. Makanya tadi, kalau kita mau mengkhususkan satu ibadah di tempat tertentu, waktu tertentu, di keadaan tertentu, berarti kita jadikan dia muqayyad. Harus ada dalil khusus. Jelaskan. Nggak ada dalil, berarti sama saja kita membuat hal baru dalam agama. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Ya udah 7:30 ini ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Pak Fatwa sudah nggak ngantuk lagi, alhamdulillah kan. Kalau pakai video jadi kelihatan. Ya, jadi mudah-mudahan ini penjelasan agak sedikit detail memang, walaupun kitabnya nggak begitu mendetailkan, tapi kita buat lebih detail lagi, insya Allah. Nah, mana cukupkan dulu ya apa yang kita bahas pada kita di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.